Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum acara kita mulai, dimohon untuk mendengarkan dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang kita laksanakan pada saat ini bermanfaat untuk kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Wa qala aydan fi haditsin akhar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kulsar kita mulai, kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu dengan niat yang pertama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kiai kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat segala penyakit yang ada pada beliau. Mudah-mudahan segala keinginan, segala cita-cita beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita juga mendoakan mudah-mudahan pondok kita yang tercinta ini senantiasa diberkahi, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua, guru-guru, anak-anak sekalian, santri semuanya, keluarga besar Pondok Pesantren Ummul Qura senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, senantiasa diberikan taufik dan hidayah, senantiasa diberikan keistiqomahan untuk mencari ilmu pengetahuan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan betah kepada anak-anak sekalian dalam mencari ilmu, dan mudah-mudahan anak-anak sekalian mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, berguna bagi anak-anak sekalian, bagi keluarga, agama, nusa dan bangsa.
ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Yang kedua, kita membaca surah Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan ayah dan ibu kita, keluarga kita semua dimudahkan segala urusannya, dimudahkan bagi mereka untuk mencari rezeki yang halal, yang thayyib, yang baik, dan dengan demikian insyaallah anak-anak sekalian tenang, betah di pondok ini untuk mencari ilmu. Sekali lagi kita doakan ayah dan ibu kita semua urusannya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak sekalian, marilah pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Banyak sekali nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi tidak lepas daripada nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu tugas kita, kewajiban kita selalu senantiasa untuk mensyukuri nikmatnya tersebut. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Saking banyaknya nikmat Allah yang Allah limpahkan, anugerahkan kepada kita, seandainya ada yang mau menghitungnya enggak bakalan bisa. Oleh karena itu jamaah sekalian, anak sekalian, sekali lagi mari kita syukuri nikmat Allah. Lebih-lebih nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, berikan, titipkan kepada kita, nikmat yang sangat besar. Mudah-mudahan kita semua sampai kita mati nikmat iman dan Islam masih ada pada diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, mengapa kita di sini sedikit-sedikit kita selalu membaca Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu tergantung niat membacanya. Jadi kalau kita niat membacanya supaya kita oleh Allah diberikan kesembuhan terhadap teman kita yang sedang sakit, insya Allah dengan barokah surah Al-Fatihah, dengan niat masing-masing oleh Allah dikabulkan. Maka apa-apa di sini kita selalu sebelum berdoa kita membaca Al-Fatihah. Anak-anak sekalian, susah belajarnya, aku nggak hafal-hafal, aku nggak paham-paham. Kirim Al-Fatihah untuk dirinya sendiri dengan niat mudah-mudahan Al-Fatihah ini, dengan Al-Fatihah ini, dengan barokah Al-Fatihah ini, Allah buka hati saya, Allah berikan kepahaman kepada saya, lalu baca Al-Fatihah. Anak-anak sekalian,
salah satu anjuran Rasulullah, salah satu sunnah Rasulullah adalah Ufshus salam, selalu menebarkan salam. Jadi kalau ada di antara kita ini ketemu terus ngucapin salam, rasanya adem gitu, rasanya tidak ada permusuhan gitu. Kenapa? Karena salam itu sesungguhnya adalah doa. Makanya kita dianjurkan untuk selalu menebarkan salam ketika ketemu gitu. Maka anak-anak sekalian, ketika kita bertemu dengan teman yang sudah lama nggak ketemu, sudah jadi alumni setahun baru ketemu, ketika kita ketemu, maka kita sunnah hukumnya mendahului salam. Jadi sebelum kita mengucapkan apa-apa, kita disunahkan untuk mendahului salam. Assalamualaikum ya akhi. Maka dijawab waalaikumsalam. Nah, ini istilahnya mencuri salam, mendahului salam. Anak-anak sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa mengucap salam itu hukumnya sunnah. Sunnah ain ketika kita sendirian. Sunnah ain. Dan ketika kita berjamaah, misalnya kita datang ke sebuah tempat jamaah 10 orang, itu mengucapkan salam hukumnya menjadi sunnah sunnah kifayah, ya. Jadi tidak dianjurkan untuk semua mengucapin salam ketika kita datang. Hanya satu orang perwakilan. Satu orang mengucapkan salam ketika datang, ketika kita berjamaah datang ke sebuah tempat, maka yang lain juga akan mendapatkan pahala salam. Dan menjawab salam hukumnya wajib ketika kita sendirian. Jadi ketika ada teman datang, kita dalam keadaan sendirian, dia mengucapkan salam, maka menjawab salam hukumnya jadi wajib. Dan wajib kifayah ketika kita dalam keadaan berjamaah. Ketika seperti anak-anak sekalian, Ustaz mengucapkan salam, kemudian ada di antara mereka atau anak-anak sekalian menjawab, di antaranya beberapa orang itu sudah lepas daripada kewajiban. Anak-anak sekalian, sunnah hukumnya melebihi menjawab salam. Jadi kalau Ustadz mengatakan Assalamualaikum, maka yang menjawab harus lebihi biar dapat pahala sunnah. Assalamualaikum, jawabannya Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, ketika Ustadz mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, maka sunnah dilebihi dengan jawaban Waalaikumsalam warahmatullah.